Donat kentang yang sangat empuk dan lembut, rasanya juga enak banget. Halo semua, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel YouTube Raisel Cooking. Oke, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like, komen. Silahkan juga untuk di-share sebanyak-banyaknya. Semoga bermanfaat. Yuk langsung aja ke cara pembuatannya. Seperti biasa, saya timbang 500 gram tepung protein tinggi cakra kembar, 80 gram gula pasir, 2 saset susu Denkau. Untuk susunya boleh diganti merek lain, tapi kalau ini merek Denkau ini rasanya enak, lebih gurih, lebih creamy ya. Kemudian tambahkan 8 gram ragi instan dan 2 gram bread improver. Lalu aduk semua bahan kering hingga tercampur rata. Selanjutnya tambahkan bahan cairnya. Ini saya pakai 3 kuning telur dan susu cair ditimbang bersamaan hingga total 200 gram. Kemudian tambahkan 200 gram kentang yang sudah dikukus dan sudah dihaluskan. Lalu aduk semua bahan hingga tercampur rata. Aduk bahan dengan baik supaya nanti menghasilkan donatnya tuh yang empuk, lembut, seratnya juga halus ya. Aduk aja dengan perlahan. Kemudian tambahkan kembali sisa bahan cairannya, lalu aduk kembali hingga semuanya tercampur rata. Nah, kalau sudah tercampur rata seperti ini, lanjut kita akan mixer. Di sini saya gunakan hand mixer. Gunakan kecepatan rendah dulu sampai adonan ini tercampur rata dan setengah kalis supaya nanti menghasilkan serat donat yang bagus ya. Kemudian masukkan butter dan garam. Untuk butternya di sini saya pakai butter BOS sebanyak 60 gram, untuk garamnya 8 gram. Kemudian mixer kembali adonan, masih menggunakan kecepatan rendah sampai butternya ini tercampur rata dengan adonan. Nah, kalau sudah tercampur rata, naikkan kecepatan mixer sampai adonan ini benar-benar kalis. Untuk cara mixer supaya awet ya mixernya, jadi jangan ditekan ke bagian bawah. Jadi ikutin aja arah mixer berjalan, jangan dipaksa ya untuk ditekan-tekan supaya mixernya awet. Selanjutnya ini kita bulatkan. Kalau dirasa lengket, olesi dulu tangannya menggunakan minyak. Dan juga alasnya diolesi menggunakan minyak. Kemudian di sini saya timbang seberat 27 gram. Kemudian bulatkan adonan, kempiskan dulu supaya tidak ada gelembung-gelembung udara yang terperangkap di dalam adonan ya. Bulatkan sampai mulus dan halus. Mohon maaf jika ini kameranya tuh kurang bagus ya. Kalau misalkan ada pencahayaan yang kurang jelas dan dia tuh suka redup terang gitu ya, itu dari HP-nya ya teman-teman. Semoga aja saya bisa ganti HP ya. Doakan ya teman-teman supaya bisa bikin video yang lebih bagus dan berkualitas ya. Oke, selanjutnya ini tidak saya resting atau tidak saya istirahatkan dulu, ini langsung saya pipihkan di dalam cetakan. Nah, dengan cara ini insya Allah hasil donatnya tuh bakalan gemoy-gemoy ya, bakalan tinggi gitu ya, tidak bleber ya. Jadi ini langsung aja dipipihkan di dalam cetakan. Untuk cetakannya saya pakai cetakan kayu berdiameter 6 cm. Nah, ini dipipihkan pelan aja, tapi pastikan gelembung-gelembung udaranya ini sampai pecah ya, sampai kempis gitu ya. Nah, kemudian lubangi adonan, gunakan alat pembolong yang kecil aja ya, supaya tidak banyak sisa adonan yang terbuang. Jadi donatnya tuh lebih besar, lebih gemoy gitu ya. Nah, ini karena kecil ya, kita lebarkan aja lubang tengahnya, gunakan jari tangan diputar-putar seperti ini ya. Kemudian ini kita akan susun kembali di wadah. Selanjutnya ini kita akan proofing. Untuk waktu proofingnya menyesuaikan aja ya. Di sini saya proofing kurang lebih 1 jam, dan sebelum 1 jam di menit ke 45 saya sudah panaskan minyak. Ini sebenarnya sih agak kelewat ngembang karena tadi saya sholat dulu ya. Dan ini ada
bekas bolong gitu ya. Ini tadi tuh ada gelembung udara ya. Terus saya cubit gitu ya, saya kempiskan tuh. Jadi ada bekasnya ya seperti ini. Jadi sebelum ngembang tadi saya cubit gelembung udaranya gitu ya, dan ada bekasnya. Oke, kalau minyaknya sudah panas, kita langsung aja goreng. Dan untuk goreng donat gunakan api kecil sampai benar-benar panas ya. Kemudian minyaknya juga gunakan yang agak banyak supaya donatnya itu memiliki tekanan tinggi sehingga nanti akan keluar white ringnya dengan bagus atau garis tengahnya tuh dengan bagus. Nah, ini sebetulnya agak kepenuhan ya. Jadi mepek banget. Nah, ini sebenarnya tuh apinya tuh sudah kecil, tapi kelamaan ya saya panaskan minyaknya karena ya memang untuk persiapan-persiapan yang lainnya gitu ya. Sehingga ini agak sedikit kecoklatan gitu ya. Nah, ini bisa lihat kan hasil donatnya tuh agak kecoklatan dan sedikit agak bukan beruntus ya. Ini karena ini ya ada gelembung udara yang tidak terpecahkan ya sehingga berbekas seperti itu ya. Tuh ini diremas aja dia kembali ke bentuk semula ya. Ini tandanya donat kita tuh sangat empuk banget ya. Nah, kalau yang ini minyaknya itu tidak terlalu kepanasan, jadi permukaannya tuh terlihat lebih mulus dan halus gitu ya. Ini kita lihat saja bagian serat dalamnya ya. Donatnya tuh sangat empuk banget, lembut banget, dan ini disobeknya tuh tidak ngaret ya. Jadi ini sangat mudah disobeknya tuh langsung putus gitu ya. Dan coba kita lihat yang ini sedikit agak kelewat ngembang tadi ya. Biasanya tuh kalau agak kelewat ngembang seratnya tuh agak kasar gitu ya teman-teman. Nah, bisa lihat ya, tapi ini tidak yang terlalu kasar sih ya teman-teman. Masih bagus lah ya. Tuh serat donatnya tuh lembut banget, dan ini tuh bukan cuma lembut empuk ya, rasanya juga enak banget ya. Takarannya ini sangat pas banget ya, sangat balance ya antara manis, gurih, asin ya. Jadi kalau mau tahu rasa donat itu enak atau enggak, jangan pakai topping dulu ya. Jadi dimakan plain aja ya seperti ini tuh akan berasa. Dan ini tuh tanpa dipakai topping saja ini sudah enak, gurih. Pokoknya creamy, enak banget deh, pokoknya nggak nyesel deh recook resep ini ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.